Akuntansi yuk. Nah, di sini Ete akan memberikan informasi tentang template karya ilmiah program studi manajemen ya, dari Bapak Andriansyah. Oke. Oke, kita langsung ke di sini adalah oke. Karya ilmiah ya untuk S1 atau tingkat sarjana ya. Teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena atau problematika yang terjadi itu bisa ada tahapan penulisan dimulai dari problematika atau fenomena yang terjadi di lapangan, dilengkapi penelitian terdahulu, terus ada mendeduksi atau mendeskripsikan teori yang mendeskripsikan fenomena tersebut. Nah, ada juga yaitu membuat hipotesis atau merujuk hipotesis penelitian terdahulu. Nah, karya ilmiah ada beberapa teknik sampling non probability sampling, yaitu ada yang pertama ada eee, konsekutif sampling ya. Peneliti melakukan subjek sesuai dengan kriteria. Ada juga yang namanya kuota sampling, peneliti sampel sesuai dengan karakter hingga memenuhi kuota. Ada juga namanya incidental sampling, yaitu peneliti secara kebetulan bertemu yang memenuhi kriteria. Nah, di sini judul. Penulis dapat membuat judul yang menarik, unik, yang jumlah katanya tidak lebih dari 15 kata, termasuk kata sambung ya. Nah, pendek pendek banget jangan. Kepanjangan juga jangan, yang sedang-sedang saja ya 15 kata ya. Nah, di sini juga ada namanya identitas penulis. Nah, untuk nama ya, untuk nama kita masukkan di atas dan manajemen tutup. Ini untuk identitas penulis ya, ditulis seperti ini. Penulisan menuliskan dengan jelas nama, instansi, serta alamat email. Untuk tutor di luar universitas dapat menuliskan instansi yang didahului keterangan sebagai tutor. Nah, abstrak ya. Abstrak itu terdiri kurang lebih dari 250 kata yang terdiri dari latar belakang, masalah utama, dan isi ya. Nah, ini tuh dijadikan satu di abstrak ya. Lalu di sini ada korespondensi ya. Korespondensi itu umumnya menuliskan alamat email personal yang bertanggung jawab untuk publikasi artikel. Untuk itu mahasiswa itu menggunakan email universitas sendiri, yaitu ekampus.ut.ac.id. Tapi kemarin itu nggak pakai kampus sih, pakai email biasa ya. Di sini ada kata kunci. Nah, kata kunci itu merupakan kata unik yang atau dipakai yang menonjol, perlu dituliskan untuk sebagai penanda atau ciri dari karya ilmiah yang ditulis. Kata kunci itu ditulisnya 3 sampai 5 kata ya. Kata kunci udah, kata kunci udah. Di sini ada pendahuluan. Nah, pendahuluan itu merupakan pengantar artikel ilmiah atau hal yang melatar belakangi penulisan karya ilmiah atau dapat berupa replika dari penelitian terdahulu. Hal-hal yang perlu dituliskan dalam pendahuluan adalah yaitu ada pengalaman empiris ya, penemuan hasil riset terdahulu, pengamatan problematika dan fenomena. Nah, terus ada juga tujuan penelitian yang merupakan bagian faktual pengantar karya ilmiah. Terus ada juga manfaat penelitian penulisan karya ilmiah. Manfaatnya itu apa? Di sini ada metode penelitian ya. Umumnya metode penelitian menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif. Namun tidak menutup kemungkinan jika penulis dapat menggunakan metode campuran. Nah, metode penelitian kuantitatif itu menggunakan prosedur statistik untuk memberikan jawaban suatu hipotesis atau pengamatan. Penulis dapat menyampaikan data diri, distribusi kuesioner, atau wawancara guna mendapatkan jawaban penelitian yang ingin dipecahkan secara ilmiah. Metodologi penelitian sosial menjelaskan jika populasi tidak lebih dari 100, maka populasi tersebut akan lebih menjadi
sampel atau cara lain secara kuantitatif atau terukur. Nah, di sini juga ada metode kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti naratif, fenomenologi, studi dokumen, observasi, wawancara, atau studi kasus terkait bidang kajian. Namun, sampel pada penelitian kualitatif ini adalah koresponden yang dianggap kunci memberikan jawaban atas tujuan penelitian. Artinya tidak tergantung kuantitas sampel. Jika 2 orang diasumsikan sudah cukup, maka penulis atau peneliti dapat mencukupinya. Nah, di sini ada juga metode campuran. Metode ini merupakan pelaksanaan metode penelitian dalam satu waktu yang sama. Umum tahap pertama yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif. Di selanjutnya pendekatan kualitatif untuk lebih menjelaskan hal statistik terukur dari pendekatan kuantitatif sebelumnya, tergantung strategi yang digunakan, explanatory atau exploratory ya. Di sini ada hasil dan pembahasan. Peneliti dapat menjabarkan hasil-hasil yang didapat mengenai hal berikut antara lain penemuan hasil riset terdahulu, pengamatan fenomena berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Nah, pembahasan akan menjawab beberapa hal yang telah ditulis pada pendahuluan, yaitu tujuan, permasalahan, pertanyaan, atau perumusan masalah yang tercantum. Nah, di sini ada juga namanya simpulan. Simpulan itu merupakan argumentasi yang dibangun oleh peneliti terkait hasil risetnya. Simpulan bukanlah rangkuman namun kalimat pamungkas dari riset. Peneliti dapat juga menyebutkan posisi risetnya mendukung hasil riset sebelumnya, bertolak belakang atau mempunyai pandangan yang berbeda dari riset sebelumnya. Nah, setelah ini harusnya ada referensi atau sumber ya. Nah, itu juga sangat penting pada karya ilmiah ya. Semoga bermanfaat. Semangat untuk membuat karyanya, semoga lulus dan tetap semangat sampai wisuda. Dah.